warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku, Ayu Latifah Kurniawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Poin pada pembahasan kita kali ini adalah konsep kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kunci sukses kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Apa itu konsep kepemimpinan? Mari kita bahas. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata keraja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah. Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan? Mari kita bahas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, faktor lembaga yang dipimpin, faktor-faktor legal, faktor lingkungan sosial, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dalam bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Apa saja teori kepemimpinan itu? Mari kita bahas. Teori kepemimpinan yang pertama, teori orang terkemuka. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan. Kemudian teori lingkungan, teori pribadi dan situasi, teori interaksi dan harapan, dan teori humanistik. Apa saja syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan? Mari kita bahas. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan menurut Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seseorang memimpin pendidikan, yaitu seseorang harus memiliki kepribadian yang teruji, yaitu periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, memiliki wawasan yang luas, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan, yaitu konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik. Apa fungsi kepemimpinan? Yuk kita lihat. Fungsi kepemimpinan yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Fungsi konsultasi, komunikasi dua arah. Fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah yang efektif? Mari kita bahas. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif menurut Martin, ada 7 indikator kepemimpinan sekolah efektif, yaitu memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi, kemudian mendayagunakan berbagai sumber daya belajar, memantau kemajuan peserta didik, kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Bagaimana kunci kesuksesan dalam kepemimpinan? Yaitu menurut Mulyasa ada 10 kunci kesuksesan kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan manajemen yang mengutamakan praktik. Bagaimana gaya kepemimpinan itu? Gaya kepemimpinan yang pertama tipe otoriter, demokratis, kendali bebas, tipe pseudo-demokratis. Nah, itulah materi kita mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Untuk mengevaluasi belajar kita pada kali ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi, kemudian teman-teman jawab dan lihat hasil skornya. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.